Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom anak-anak muda, semuanya shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Kita percaya dan dengan iman kita yakin kita ada sampai hari ini karena kasih-Nya Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Yesus kami melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini, haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dia tersalib untuk kita. Dia telah tersalib untuk menggantikanku. Dengan darahnya ku ditebus. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Haleluya, Yesusku hidup dalam kuasa. Dalam kuasa kebangkitannya ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Dia suami dalam kebenaran. Dia suami dalam keadilan. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai. Haleluya, dalam kuasa kebangkitannya ada berkat yang dilimpahkan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, anak-anak muda. Ku terima kasih Kau. Kita akan membaca firman Tuhan. Menjadi milik kesayangan. Dia suami, oh, dia suami dalam kebenaran. Dia suami dalam keadilan. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai priaku. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai kepadamu ya Yesus. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai priaku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah kepada jemaat Tuhan dan juga hamba Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi. Amin. Kita akan ambil firman Tuhan dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Saya minta kepada kita Bapak Ibu Saudara supaya kita bergantian membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang.
Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Allah, ya Allahku. Ayat 5 kita sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Biar yang bernafas menaikkan pujian ini dengan rasa bangga dan kagum akan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, Yesus Kau baik. Belum pernah ada kasih di dunia, Kau sanggup menerima. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diri apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus, Yesus. Sungguh tiada lagi, hanya Kau Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih. Mari panggil namanya. Haleluya, Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang menerima kehidupan kami, baik dan buruk keadaan kami. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup pulihkan. Sama-sama katakan jemaat Tuhan, katakan. Belum pernah ada kasih di dunia dengan segenap kekuatan-Mu sanggup menerima diriku apa adanya. Amin. Amin. Yesus, sungguh tiada lagi ya Tuhan, sungguh tiada lagi seperti kasih-Mu. Oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Sama-sama kita bangkit berdiri, mari kita menghormati Tuhan. Panggil namanya Yesus. Wah, sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari kagumi Tuhan, katakan kau. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Mari sembah, haleluya. Yesus kau ku kagumi, tiada Allah yang lain selain Kau. Oh Yesus, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya Bapa, kami menyembah, kami sembah. Ya Bapa, kami bangga punya Allah yang besar. Yesus namanya, Yesus sanggup menerima engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah. Ya da 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 ya Bapa Yesus. Oh, haleluya. Yesus yang kami sembah yang hidup, sanggup menerima kami, sanggup menerima engkau dan saya. Sebesar apapun dosamu dan dosaku,
Yesus sanggup menerima engkau. Mari nyanyikan pujian, mari sembah Dia, panggil namanya. Oh, Yesus sanggup mengubah kau dan saya. Mari sembah Dia, yang termuda sampai yang tertua. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, Yesus yang besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Ya da 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 ya Bapa. Yesus baik bagi kami, Yesus menerima kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Darah-Mu yang menyucikan, darah-Mu yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran. Yesus sanggup menerima. Ya da 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 ya Bapa. Oh, mari angkat sembahku. Ya da 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 ya Bapa. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 ya Bapa. Ya da 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 ya Bapa. Ya da 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 ya Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Sembahlah Dia yang maha baik. Yesus baik, sangat baik. Yesus baik. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai ku akui, amin, amin, kasih-Mu tiada. Mari angkat tanganmu kepadanya, katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan hadir Engkau, Tuhan hadir pagi hari ini. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duga. Ku kagumi dalam hati. Oh, haleluya, haleluya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tinggi-tinggi angkat tanganmu padanya, katakan, Kau bukan
kasih Tuhan, sampai hari ini kamu menerima kami yang hadir malam hari pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan, sebab tidak ada kuasa yang melebihi kuasa nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang saya memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu percayalah, tiada yang menandingi kuasa Tuhan kita. Katakan tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Allah kita, yaitu Yesus. Katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang besar, yang menyelamatkan kami semua. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala, kita banggakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengarkan Tuhan sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Yang percaya lambaikan tangannya. Yeay. Sungguh tak melebihi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan, Kau yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu besar. Haleluya. Yesus sanggup menciptakan segalanya. Engkau dan saya berkuasa. Karena Yesus kita berkuasa, katakan amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kami berkuasa. Yesus baik, Yesus kami hebat. Tiada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory, glory Sang Raja. Anak Tuhan, sungguh tak tertandingi. Boleh angkat tangannya buat Tuhan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak melebihi, tak ada
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sapa kanan kirinya, percaya akan Yesus. Ya, salam kanan kirinya, percaya akan Yesus. Jangan khawatir akan pertolongan Tuhan. Dia satu-satunya jalan kita menuju surga. Yang percaya katakan amin. Satu-satunya jalan menuju surga yaitu Yesus namanya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, oh. Glory glory. Haleluya. Amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama jemaat Tuhan katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan amin. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tanganmu, glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, sama-sama kata glory haleluya. Glory haleluya. Lebih kuat lagi boleh? Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lambaikan kedua tanganmu yuk, banggakan Tuhan, katakan glory. Haleluya, amin. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan Yesus adalah Raja. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita percaya tidak ada yang lebih besar selain Tuhan kita. Tuhan itu Esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada Allah lain menyerupai Dia. Hanya Yesuslah yang terbesar. Mari pejamkan matamu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami banggakan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Biarlah iman percaya kami selalu setia mengikut Tuhan sampai garis akhir. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha
kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Oh, Kau hakim dan pembelaku. Haleluya. Hakim dan pembela di salib sengsara. Kaulah rahmat-Mu, amin. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya. Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan, amin. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Allah yang ku percaya. Kami percaya Engkau ya Tuhan. Ku percaya Engkau selama-lamanya. Haleluya. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau. Ku percaya Engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya hidup kekal. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak. Ku Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Amin. Amin. Dalamnya ku percaya Allah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, Percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan. Amin, amin. Ku percaya dalamnya, ku percaya Allah Bapa. Amin, amin. Ku percaya kebangkitan ada
percaya dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Haleluya. 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 Salam. Salam. Iya, tidak terasa dalam tahun ini 9 bulan sudah berlalu. Tinggal 3 bulan ke depan kita masuki tahun yang baru. Gak terasa 9 bulan sudah berlalu. 3 bulan ke depan kita masuk tahun yang baru. Di bulan September, ya, gereja-gereja, ya, persekutuan-persekutuan telah membentuk panitia Natal. Ya, saudara, ini menjadi rutinitas gereja di seluruh dunia. Ya. Saudara kekasih, saat ini apa kita renungkan kembali apa yang sudah kita buat untuk Tuhan selama 9 bulan. Apakah kita fokus kepada pergumulan, masalah kehidupan, masalah rumah tangga? Kalau kita fokus masalah kehidupan dan rumah tangga, orang tidak percaya Yesus pun sama seperti itu. Tapi kita harus berbeda. Fokus kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan di akhir zaman ini. Maka kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sama-sama. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Puji Tuhan. Saudara, lewat pembacaan firman 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Tema firman hari ini adalah iman dan misi. Tema firman hari ini iman dan misi.
Jadi gereja Tuhan mungkin berkata aku beriman. Beriman diberkati, beriman sehat, beriman panjang umur. Tidak salah. Tidak salah kita beriman panjang umur, kita beriman sehat, kita beriman diberkati dengan luar biasa. Tetapi yang dilupakan banyak orang, banyak gereja Tuhan melupakan beriman hal misi. Misi itu adalah ada beban untuk memenangkan jiwa. Itu saudara. Tidak sekedar diberkati usaha pekerjaan. Iman kita karena terlalu banyak di sekeliling kita yang tidak percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau tidak percaya kepada Yesus pasti binasa. Tidak ada peluang untuk memperoleh hidup kekal. Di sekeliling kita betapa banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi percaya kepada Allah yang lain. Percaya kepada Tuhan yang lain. Banyak Tuhan dan banyak Allah. Iya. Keselamatan tidak ada bagi Allah lain, bagi Tuhan yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ibu bapak percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Atau masih ragu-ragu? Makanya orang diselamatkan tidak takut untuk mati. Kalau kita mati pasti ke surga. Masalahnya anakku masih kecil. Orang bagi keluarga muda, anakku terlantar nanti anakku, terlantar si istriku, terlantar suamiku. Apakah istri, suami, anak kita adalah kepunyaan kita sendiri? Tuhan yang punya. Saudara, ada seorang keluarga di kandungan bayinya, itu baru anak pertama. Itu hanya Kristen KTP. Ya. Lalu meninggal suaminya. Luar biasa. Ibu ini punya iman, masih muda. Kalau menikah pun tidak salah. Karena suaminya meninggal dan dia masih muda. Katakanlah belum ada 30 tahun. Baru anak pertama. Tapi Tuhan beri kekuatan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan. Kerja seorang ibu ini hanya di kampung jualannya jual kacang. Itu aja jualannya. Setiap pekan dia jualan. Itulah jual pekerjaannya, jual kacang tanah yang sudah digoreng, dijual. Luar biasa. Dan anak ini setelah besar SD suka mancing karena dia rumahnya dekat Danau Toba. Setiap mancing selalu dapat ikan besar. Itu kan Tuhan punya bekerja. Saudara, tamat SMA. Ini pemeliharaan Tuhan. Padahal dia masih Kristen KTP. Apalagi sudah benar-benar kita yakin kita sudah diselamatkan. Dia kuliah. Ya. Pada zaman itu kalau APDN udah hebat. Karena dari SD mengotaknya cemerlang. Lamar APDN, untuk tamat APDN langsung tamat. Saudara. Dan dia tamat, lulus, biasanya waktu itu ditempatkan di Jakarta.
Saya lihat rumahnya di kampung, kebetulan di kampung kami. Macam gubuk lah, gak layak rumah. Begitu dia kerja di pemerintahan, maka rumah dibangun, rumah Batak yang cukup mentereng, indah. Masalahnya mereka belum takut Tuhan sungguh-sungguh. Pesta besar. Lahir anak pertama kembar. 3 anak. Semua laki-laki. Dia anak tunggal. Begitu luar biasa berkata, walaupun masih Kristen. Tradisi. Apalagi kita. Saudara. Dan luar biasa. Maka apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi dunia. Bagi anak Tuhan, hamba Tuhan, tiada mustahil. Makanya bedanya orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada misi. Tidak ada beban untuk menginjil. Saya kenal kalau orang kaya raya terkenal di Jakarta. Kaya raya. Tapi nggak punya misi. Nggak tahu bahwa banyak jiwa yang mungkin dia pun nggak yakin bahwa selamat. Saudara. Maka perlu selalu diingat. Setiap hari betapa pentingnya menjalankan misi. Betapa pentingnya kita terbeban buat jiwa-jiwa diselamatkan. Maka yang pertama, bukti kita beriman dan punya misi. Yang pertama, yakinlah Tuhan membuka jalan. Yang pertama, Tuhan membuka jalan. Ada orang, Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan supaya dapat pekerjaan. Tidak salah. Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan, hidupku makin naik. Tidak salah. Tapi yang dimaksud di sana Tuhan membuka jalan. Tolong dibaca Pak, ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memerintahkan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Inilah Tuhan taruhkan beban di hati Rasul Paulus. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Perhatikan dengan baik. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Membuka jalan untuk pemberitaan Injil. Maka Rasul Paulus, pekerjaan yang terutama bukan cari uang. Tidak salah cari uang, tapi panggilan Rasul Paulus agar jiwa-jiwa dimenangkan. Terlalu banyak. Apakah kita punya hati untuk jiwa-jiwa yang akan binasa ini supaya diselamatkan? Itulah beban yang ada di hati Rasul Paulus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Pekerjaan pemberitaan Injil. Karena banyak jiwa yang belum diselamatkan. Dan kalau belum terima Yesus, tidak ada kemungkinan untuk memperoleh hidup kekal. Hampir selamat berarti tidak selamat. Mungkin dilihat oleh kasat mata mereka hampir selamat. Karena perbuatannya bagus. Mungkin lebih bagus dari kita.
Tapi karena belum terima Yesus, mereka masih hampir. Kalau hampir selamat, kita lihat perbuatan, lebih baik mereka dari kita perbuatannya, pengorbanannya. Saudara. Tapi yang pasti mereka tidak selamat, alias binasa. Saudara kekasih, inilah yang Tuhan taruhkan di hati Rasul Paulus. Kita kenal Rasul Paulus siapa? Sebelum panggilan Tuhan, dia penganiaya umat Tuhan. Karena belum dia selamat, maka orang belum selamat, dia ingin membinasakan anak-anak Tuhan supaya binasa dari dunia, mati. Binasa artinya untuk supaya anak-anak Tuhan meninggal. Tapi walaupun meninggal anak Tuhan, pasti sudah memperoleh hidup kekal. Amin. Nggak tahu cara kita, nggak tahu cara Tuhan dalam hidup kita. Izinkan biarlah Tuhan tetap di pihak kita. Saudara, kita baca Yesaya 22 ayat 22. Silakan Pak. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya. Perhatikan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Perhatikan. Ya. Apabila ia membuka, maksudnya Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya betapa hebat. Kuasa diberikan Tuhan, diberi kunci kepada kita. Kalau Daud membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Daud menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti ada kuasa di dalam hidup anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Maka pastikan Yesus sudah di pihak kita. Penyertaan Tuhan, percayalah siang malam sampai akhir zaman ada Yesus bersama kita. Kalau Yesus bersama kita, ada kunci diberi kepada kita. Apa yang kita buka tidak bisa orang menutup. Apa yang kita tutup tidak ada yang sanggup untuk membuka. Artinya diberi kuasa. Maka saudara, iblis tidak takut melihat yang beragama Kristen. Ya. Itu sama dengan yang lain. Tidak ada beda yang beragama Kristen dan agama-agama yang lain. Enggak beda pemandangan setan. Yang berbeda, kalau ada Yesus tetap menyertai kita siang malam sampai akhir hidup kita. Maka percayalah penyertaan Yesus. Kadang-kadang kita diuji. Di saat kita sakit, sudah berdoa. Mungkin per 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Sepertinya doa kita enggak terjawab. Saudara, iblis akan berbisik. Enggak ada Tuhan menyertaimu. Buktinya sudah 10 tahun kau enggak sembuh-sembuh. Kita hanya cari kesembuhan atau mencari penyembuh. Mana yang kita utamakan, kesembuhan atau penyembuh itu? Maka yang pertama adalah biarlah kita terima penyembuh, Yesus. Artinya kalaupun kita belum sembuh sudah 10 tahun ini,
tidak mengurangi sukacita kita. Maka dikatakan firman Mazmur 33 ayat 4. Silakan. Mazmur 37 ayat 4. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bukan dekat, dan bergembiralah karena sudah sembuh. Kalau bergembira karena sudah sembuh, orang tidak percaya Yesus bisa bergembira karena sudah sembuh. Tapi ayat ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Amin. Saudara, hari Rabu yang lalu, ya, saya berobat, jadi sudah mati rujukannya. Saya pergi ke puskesmas. Agak lama saya, tanggal 8 saya udah di situ. Lalu berurutlah kartu ini dibuat. Adalah perawatnya. Yang belakangan datang, itu duluan ditulis. Dek, saya bilang, ini yang pertama datang. Kebetulan urutan saya nomor 2. Iya Pak, nanti Pak. Enggak nalar dia punya otak. Yang pertama tulis itu. Itu kan belakangan saya bilang. Jadi kadang-kadang walaupun mahasiswa, ini enggak jalan. Udah saya bilang, ini yang pertama. Kok yang terakhir baru kau tulis dia di situ? Ya Pak. Terus ditulis. Lalu datanglah pegawainya. Ini masih praktek Pak, katanya. Enggak nalar. Ya. Lalu masuklah. Ketemu dokter. Minta surat rujukan. Saudara, saya tunggu udah 1 jam. Sabar. Ya. Tadi pun di awal sudah sabar saya ini. Masa yang pertama yang belakang jadi tulis. Diuji juga kesabaran. Tapi ya karena Tuhan bersama kita. Udah 1 jam saya sabar juga. Datanglah dokter. Pak, nggak bisa keluar rujukan. Sudah saya tanya Hermina, nggak bisa Pak. Sampai kapan itu dokter? Saya bilang, Sabtu. Wah, lama juga nih, Rabu, Sabtu. Lalu dia bilang, mau Bapak pindah rumah sakit? Ya, saya pikir 4 hari lagi sampai Sabtu. Mau dok, saya bilang. Di mana? Apen atau Bunda Tamrin? Saya bilang Apen, saya udah pernah di situ. Tapi di hati jangan, di Bunda Tamrin. Oke, saya ke Bunda Tamrin langsung. Dia bilang, udah full Pak, dokter pagi ini sudah full pasiennya. Jadi kapan? Sore jam 3. Oke, saya datang jam 3. Saudara, yang saya melihat, kadang-kadang nggak terpikir, kenapa nggak bisa dirujuk ke Hermina? Oke, ketemu dokter. Saya keluhannya begini-begini. Jadi waktu udah di 3 tahun saya berobat di Hermina. Stres juga itu dokter. Supaya jangan stres. Bagaimana Pak katanya? Ada perubahan? Adalah sedikit, padahal enggak ada perubahan. Udah 3 tahun, supaya semangat dokter ini, pikiran saya. Karena stresnya milik saya. Adalah sedikit saya bilang. Tapi sebenarnya enggak ada. Udah stres sekali dia. Karena saya sudah 3 tahun ke situ, kontrol. Udah. Lalu jam 3. Tengah 4 dia bilang MRI. Memang sudah saya dengar-dengar itu MRI. Selama 3 tahun nggak pernah MRI. Tengah 4 nanti Pak. Datang suster, Bapak MRI. Tapi sudah dengar-dengar itu. Saya 3 tahun nggak pernah MRI. Lalu dimasukkanlah seperti open. Dimasukkan ke dalam selama 35 menit. Lebih setengah jam. Ya. Nggak tahu saya apa MRI ini.
karena saya bukan ahlinya di situ. Lalu petugas itu berkata, Pak, karena dia tahu saya pendeta, lagu apa Pak? Lagu rohani ya Pak? Kan lumayan lama 30 menit di dalam, seperti dimasukkan dalam mobil. Oh bolehlah lagu rohani. Dia Simalungun, jadi bukan lagu-lagu Simalungun rohani, ya ngertilah saya sedikit-sedikit. Selama 35 menit. Jadi rupanya saya melihat Tuhan itu, enggak usah lagi kau, enggak ada perubahan di situ. Itu cara Tuhan supaya pindah saya ke rumah sakit Bunda Tamrin. Walaupun saya dengar MRI, saya enggak tahu itu. Pokoknya pasien bilang MRI, saya sudah MRI. Supaya tahu semua dicek, bagian kesehatan otak, semualah diperiksa di sana. Nah jadi kadang-kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, cara Tuhan itu, saya nggak bisa masuk Hermina, harus pindah dari situ. Nah ini saya katakan bahwa percaya, saya selama 3 tahun nggak pernah susah saya. Pokoknya saya bergembira karena Tuhan. Haleluya. Ada perubahan Pak? Adalah sedikit. Kalau nggak saya bilang ada, maka terus kulihat wajah dokter seperti saraf ini. Jadi supaya terhibur dia. Saya menghibur dokter saudara. Hebat kan? Biasanya dokter menghibur pasien, kulihat stres yang karena perubahan, adalah sedikit. Jujur tidak ada. Tujuan saya bilang ada supaya agak senang dokter itu. Jadi saya menghibur dokter, bukan dokter menghibur saya. Ya. Ini saudara. Jadi begitu hebat Tuhan itu. Perhatikan, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kuinginkan kan kesembuhan. 3 tahun saya di Hermina. Realitanya enggak ada. Bahkan terakhir ini tidur pun ini sakit. Ya. Saya enggak pernah mengeluh kepada gembala, jarang saya keluhkan itu. Pokoknya bergembira saya karena saya jarang mengeluh apa yang saya alami. Pokoknya bergembira karena Tuhan. Haleluya. Jangan terlalu sering mengeluh. Ya. Saudara, setelah pulang saya makan obat itu sore. Besoknya kok ringan ya? Ya. Kok ringan? Itu Kamis, Jumat, makin ringan. Ada pesta hari Jumat, saudara dari Ibu Gembala. Wah, saya jalan ringan kali. Luar biasa ini. Hebat Tuhan itu. Udah terlalu lama kok hambuku di situ. Selama 3 tahun gak ada perubahan. Tuhan yang mengeluarkan saya dari situ. Cara Tuhan error, nggak bisa keluar rujukan, maka dipindahkan ke rumah sakit Bunda Tamrin. Haleluya. Maka kalaupun sudah 10 tahun seperti ini nggak dijawab, tetaplah bergembira. Keuanganmu selama 9 bulan tidak meningkat, bahkan berkurang, tetaplah bergembira. Haleluya. Anakmu sudah 9 tahun berdoa, tapi bukan makin baik, makin ada aneh-aneh. Tetaplah bergembira karena Tuhan. Itu saudara. Jadi saya jalan itu kalau di sini sudah hutur-hutur, saudara bahasa Batak bilang. Enggak saya buat, memang berat. Jadi kalau dulu ada ilmu dari saya, jalannya seperti umur 70 tahun, gini-gini. Kena juga sama saya. Kenapa kawan itu lebih muda? Kok jalannya hutur-hutur gitu? Saya juga mungkin sudah lihat jalan saya itu. Memang ya berjuanglah. Berat ini. Tapi luar biasa. Sekarang Tuhan itu saya rasakan. Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Kalaupun diizinkan 3 tahun. Enggak ada perubahan. Tapi supaya terhibur karena saya dia wajahnya stres, adalah sedikit saya bilang. Kok terbalik ya pasien menghibur dokter? Karena saya lihat wajahnya udah makin stres dia. Ya.
Ya saya hiburlah. Iya. Makanya saudara, mari kita selalu bergembira karena Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan dikatakan di sini, apabila Ia membuka, Daud membuka, tidak ada yang dapat menutup. Karena apa? Karena ada kuasa dalam diri Daud. Apabila Daud menutup, tidak ada yang dapat membuka. Disertai dengan kuasa. Percayalah kita setiap pribadi disertai dengan kuasa. Haleluya, karena Tuhan selalu di pihak kita. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, Ya. inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan. Inilah firman dari yang Maha Kudus. Itulah Tuhan kita. Yang benar, yang memegang kunci Daud tadi di Yesaya. Apabila ia membuka, apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Yesus menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sama. Haleluya, pastikan ada Yesus menyertai kita. Maka kuasa itu diberi kepada kita. Kalau kita menutup, tidak ada yang membuka. Kalau kita membuka, tidak ada yang menutup. Saudara, ini kan sekarang ini dibuka peluang bagi ya pemuda-pemudi yang umur 35 tahun ke bawah bisa melamar CPNS atau P3K. Saya sudah pernah saksikan. Bere saya, keponakan saya, di Tanjung Pinang hanya satu diterima. Dia enggak ada niatnya. Satu yang diterima. Di Aceh ada 9. Di Gorontalo ada 4. Ini untuk menguatkan yang mau CPNS. Di Tanjung Pinang 1. Lalu saya bilang begini. Berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dalam hatimu, diberi damai untuk melamar walaupun 1, lamar. Berdoa. Jadi anak dan ibunya mereka berdoa. Lalu ibunya itu saya berkata, udah lamar aja karena dapat damai hatinya. Itu udah mau penutupan malam itu. Jam 12 penutupan malam. Mungkin kurang lebih jam 10. Lamarlah nak di Tanjung Pinang. Mak, di Tanjung Pinang 1. Artinya peluang nggak ada, tipis. Menurut dia. Ya lamar aja di situ. Mak 1, Gorontalo 4. Lalu saudara, dia berdoa kira-kira jam 11 ada jawaban dari Tuhan. Udah lamarlah di Tanjung Pinang. Ini 1 peluang. Lalu dia lamar. Tapi saudara, hanya sekedar melamar. Beberapa bulan sebelum ujian, jam 6 pagi sampai jam 12 dia belajar dengan sungguh-sungguh. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Belajar sekuat tenaga, belajar. Bimbingan tes nggak ada uang. Belajar sungguh-sungguh, berdoa mengandalkan Tuhan. 5 kilo atau 6 kilo berkurang berat badannya selama persiapan belajar. Tiba ujian, 2 kali tesnya. Yang pertama administrasi, yang kedua 2 kali tertulis. Ujian pertama tertulis, dia ranking 2.
Maka 3 orang berhak ujian yang kedua, yang terakhir. Lalu ujian itu langsung dikerjakan nampak nilai. Skornya nampak. Kawannya itu sudah skornya mungkin 355. Dia masih di bawah. Udah di atas ini. Mungkin 200 lebih lah. Sudah 355. 30 soal gak bisa dijawab. Yang dipelajari gak muncul. Lalu dia berdoa. Tinggal 20 menit. 30 soal hanya waktu 20 menit. Dia berdoa, Tuhan Yesus, saya gak tahu lagi. Tolong saya Tuhan. Jadi gak semua lagi dibaca. Pokoknya arahan dari Tuhan. Ini. Dikerjakan. Belum sampai 20 menit selesai. 9 menit di bawah 20. Selesai. 30 soal. Nampaklah. Skornya sudah 700-an. Lebih. Kalah dia kan. Ranking 1 tadi. Lalu diterimalah mereka. CPNS 311. Dia ranking 1. Hebat enggak Tuhan? Ini menguatkan yang melamar CPNS. Jangan hanya andalkan Tuhan. Gak belajar. Tuhan tolong saya. Bukan begitu. Tuhan lihat kesungguhan kita. Dari pagi sampai tengah malam. Dia terus belajar. Lebih kurang 6 bulan. Gak ada bimbingan tes. Karena gak ada uangnya. Luar biasa. Maka bagi yang cari kerja, andalkan Tuhan. Sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Maka Tuhan angkat dia. Itu Tuhan, 30 soal nggak bisa dijawab. Tuhan tolong saya dikerjakan. Nggak sampai 20. Berarti kalau dibaca nggak bisa selesai itu. Dari 100 soal hanya 9 yang salah. Hebat enggak Tuhan? Kalau Tuhan sudah promosikan kita, nggak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Kalau Tuhan menjatuhkan, tidak bisa mengangkat. Percaya kuasa Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan membuka jalan. Saudara. Kita lihat. Kisah Para Rasul 5:19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Ini Paulus dan Silas. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Saudara, Tuhan buka jalan, Tuhan lihat kepala penjara kalau enggak terima Yesus pasti binasa. Tuhan pakai Rasul Paulus. Dia di dalam penjara. Tapi Tuhan dikatakan di sana, Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu membawa mereka keluar. Kadang-kadang anak Tuhan hamba Tuhan bukan di penjara. Tapi seolah-olah di penjara. Gak bisa memberitakan Injil. Mereka di penjara ini. Gak bisa memberitakan Injil. Tapi luar biasa, Tuhan buka pintu. Tuhan buka jalan. Maka kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Maka terlalu banyak di sekitar kita yang pasti binasa karena nggak ada Yesus. Berdoalah kepada buka jalan, buka pintu. Pakailah saya supaya orang-orang di sekeliling saya yang tidak terima Yesus
supaya selamat, jangan binasa. Kalau tidak terima pasti binasa. Walaupun dia beragama Kristen, dia rajin ke gereja. Ini saudara. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan. Percayalah kalau kita memberitakan Injil, ada kemenangan yang Tuhan memberi kepada kita. 14 Pak. 2 Korintus 2 ayat 14. Ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya. Perhatikan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, perhatikan, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Perhatikan kata selalu. Selalu membawa kami di jalan kemenangan. Saudara jangan takut. Kalau Tuhan di pihak kita, jangan takut. Kita dibawa jalan kemenangan. Artinya kemenangan, ada jiwa yang diselamatkan lewat kehidupan kita. Melalui hidup kita banyak jiwa akan diselamatkan. Karena bukan kekuatan kita, tapi Tuhan bawa. Tuhan bersama kita. Bukan kemenangan kita diserang setan, kita menang mengalahkan iblis. Itu perlu. Tapi kemenangan sampai jiwa diselamatkan. 9 bulan, ada nggak jiwa diselamatkan? Lewat hidup kita. Mungkin melalui kesaksian kita. Makanya kalau ada kita orang yang belum selamat, Tuhan pakai saja dia alat. Ada Tuhan bersama. Biarlah keharuman Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia rasakan lewat kehidupan kita. Ada keharuman yang dari surga. Kita berbeda. Harumnya bukan karena bikin parfum. Tapi suasana surga ada di pihak kita. Maka keharuman kita berasal dari surga. Haleluya. Kalau konglomerat parfumnya jutaan. Enggak 100.000 saudara. Ya. 10 meter terasa harumnya. Kalau harga 100.000, 50.000, begitu disemprot hilang dia. Tapi kalau yang mahal, besoknya masih harum bajunya itu. Kenapa? Karena mahal. Apalagi keharuman yang dari surga, nggak ternilai. Biarlah keharuman yang dari surga ada bersama kita. Haleluya. Orang suka memberi, pasti senang. Tapi tidak hanya itu, kalau ada keharuman dari surga, mereka bersama dengan kita dirasakan ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa dari surga mengalir lewat kehidupan kita. Ini saudara. Kita lihat Zefania pasal 3 ayat 11. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria, congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Iya. Saudara, maksudnya di sana adalah kalau kita di pihak Tuhan, maka semua manusia sombong. Nggak terkecuali. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan semua manusia adalah keturunan orang berdosa.
Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah congkak. Tapi karena Tuhan sudah mengangkat kita. Tuhan mengangkat kita. Jadi kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Orang yang rendah hatilah yang mengalami kemenangan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang rendah hati. Berkat Tuhan ditujukan kepada orang yang rendah hati. Bahkan Mazmur 137, nikah yang rukun, berkatnya diperintahkan ke sana. Suami istri rukun, rahasianya, jadilah suami orang rendah hati, jadilah istri rendah hati, itu supaya bisa rukun. Jangan merasa suami merasa lebih benar dari istri, istri merasa lebih benar dari suami. Ini kan kesombongan, saudara. Kalau merasa diri benar, itu orang sombong. Itu orang congkak. Kalaupun kita benar, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita menjadi orang, bukan karena kehebatan kita rendah hati, itu karunia Tuhan. Diubah kita dari orang sombong menjadi orang yang rendah hati. Itu bukan hasil usaha, ini karunia Tuhan. Diubah hati kita menjadi hati yang rendah. Diubah hidup kita menjadi orang yang rendah hati. Maka saudara, orang-orang yang dia congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Artinya kita diproses menjadi orang yang rendah hati. Saudara, 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini rahasia kemenangan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang lahir dari Allah, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pastikan kita ini semua sudah lahir dari Allah. Amin. Ya. Lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau orang tidak beriman, belum lahir dari Allah. Pastikan kita lahir dari Allah, maka kita beriman, maka kita punya beban untuk jiwa-jiwa agar diselamatkan oleh Tuhan. Maka dipertanyakan, apakah kita orang beriman kalau tidak ada beban buat jiwa-jiwa? Soal berkat, orang dunia pun percaya kepada Allahnya mereka, ya, makanya korban yang bagus-bagus, ya, nggak hitung-hitungan, berkorban supaya mereka kaya. Ya. Ada orang kaya, udah sakit, udah ditolak dari rumah sakit, apapun udah ditolak, nggak ada harapan, lalu pergi kepada Allah lain, sembuh orang kaya ini. Enggak berhati kasih 100 juta. Mana lebih mahal bagi orang kaya? 100 juta atau nyawa? Hilang nyawa? Mana lebih baik? Hilang nyawa atau 100 juta? Dia punya uang. 100 juta dia kasih. Setengah M dia kasih. Tidak bisa dibeli nyawa dengan uang 1 M. Ya, hamba Tuhan yang diberkati dengan Tuhan, ya, Joni Perdi, saya kira hartanya banyak, 70 tahun dia dipanggil kok. Kalau bisa sembuh, 2 M pun dikasih. Maka nyawa
tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa dibeli dengan uang. Saya kira kalau dia diminta 200 juta, 2M, 3M, 5M, dia kasih. Berapalah sama dia itu. Asal dia hidup. Maka nyawa tidak ternilai oleh apapun. Haleluya. Makanya saudara, nyawa kita tidak ternilai. Ingat itu. Makanya Natal ini, ya, Natal tahun ini tidak ada juga panitia. Korban kita itu pelayan sudah ada 13 orang. Nominalnya 7 juta berapa itu? 8 juta 700, itu dari pelayan. Ya. Korban tidak sekedar memberi, karena kita mengasihi Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dari pelayan berapa orang, Bu? Mungkin 13 sampai 14 orang pelayan. 16 orang sudah terkumpul 9 juta 200. Mari jemaat, kita memberi, berdoalah. Harapan saya bulan 11 sudah tuntas itu, sudah dipegang. Jadi kita buat Natal kita sesuai dengan berkat untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Semua menyenangkan Tuhan, beri dengan iman. Tidak sebanding dengan nyawa yang diberikan kepada kita. Kalau meninggal, tinggal dari semua. Belum tentu harta kita untuk Tuhan bisa dimakan rayap itu. Ada saya lihat orang kaya, Tuhan takut orang tuanya, anaknya ya dipoya-poyakan jadi kontrak rumah. Tuhan takut, rumahnya di mana-mana dijual oleh anak-anaknya. Anaknya kontrak rumah. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, anak cucu kita diberkati. Katakan amin. Iya. Saudara, itu jelas. Jadi iman dikatakan sini. Tuhan beri kemenangan, memenangkan jiwa, dan yang lain kebutuhan pasti Tuhan tambahkan. Amin. Yang terakhir, Tuhan mencari kemurnian. Coba ayat yang ke-17. 2 Korintus 2 ayat 17. Iya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang Ya. mencari keuntungan dari firman Allah. Sampai di situ. Banyak orang beritakan firman mencari keuntungan. Mencari keuntungan dari firman Allah. Ya. Jadi kita berkorban, bukan cari untung. Saya juga berkorban untuk Natal ini, bukan cari untung. Tapi karena saya, Tuhan sudah memberkati saya masih hidup. Saya 2021 Desember itu, Tuhan selamatkan saya, itu enggak ternilai. Dokternya, profesor dokter, bingung dia melihat kondisi kesehatan saya. Tapi luar biasa Tuhan, saya sudah saksikan. Selama Pak malam di rumah sakit, enggak ada perubahan kok. Enggak bisa tidur, enggak bisa berdiri, enggak bisa jalan. Tapi begitu pulang ke rumah, enak tidur, besok pagi bisa jalan sendiri. Hebat tinggal Tuhan. Maka berapapun korban saya, belum seberapa korban saya itu dibandingkan berkat Tuhan yang saya terima. Tapi itulah yang mampu saya. Korban saya untuk Natal, itulah yang mampu saya. Enggak mungkin saya minjam, ngutang dulu sama orang, korban untuk Natal. Berkat yang ada itu saya berikan. Enggak mungkin saya minjam. Jadi janganlah minjam ya untuk korban Natal. Enggak usah. Berkat yang ada beri. Pinjam korban Natal lah, pinjam demi. Jangan minjam-minjam saudara. Berdoa, yang ada itu aja kasih.
Kalau nggak ada jangan. Kalau nggak ada uang, nggak usah korban. Doakan kalau memang nggak ada uangnya. Jadi gereja, kumpul sama lain. Dari bapak berapa? 2 juta. Dari bapak 100.000. Dari bapak 50.000. Itu kan udah kembali ke belakang. Di sini korban kita yang nggak ada yang tahu kecuali bendahara dan gembala dan Tuhan. Nggak diumumkan kok. Ini kan jumlahnya udah 9 juta sekian. Nggak pernah kita umumkan. Karena kita bukan untuk dipuji manusia, tapi dipuji oleh Tuhan. Jadi tidak dipermalukan. Yang kecil pun korban saudara, memang itu yang ada, nggak dipermalukan. Dan itu yang mampu kita, Tuhan akan berkati. Haleluya. Nah saudara, jelas dikatakan tadi bahwa tidak mencari keuntungan dari firman. Terus Pak. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Maksud murni, berkorban itu murni. Makanya enggak kita umumkan. Murni, biarlah Tuhan memberkati. Dan itu pun akan digunakan. Kalau melenceng, tidak percayalah tidak melenceng untuk kantong sendiri. Itu murni, supaya menangkan Tuhan. Semakin banyak berkat itu kita akan menangkan Tuhan, akan disalurkan sesuai dengan berkat yang datang. Itu karena Tuhan sudah memberi, karena mengasihi Tuhan. Maksud murni, ya, tidak ada motivasi, tidak mencari. Pelayan tidak cari untung. Gembala dari korban seorang nggak pernah cari untung. Ya. Sampai sekarang nggak ada niat saya cari untung. Saya biarlah hidupku menangkan Tuhan. Maka nggak saya pakai, walaupun nggak ada uang saya nggak pernah dari bagaimana caranya supaya saya dapat, nggak pernah. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saudara lihat kalau khotbah nggak pernah kelihatan saya tidak punya uang. Dari khotbah saya seperti yang banyak uang saya, tapi Tuhanlah yang tahu. Tapi kadang saya lihat Tuhan itu, Tuhan lebih tahu. Ada aja cara Tuhan. Maka saya berhak ke Tuhan. Siapa saja bisa dipakai. Kalau Tuhan masih ada roh di dalam anak Tuhan, pasti itu. Tapi enggak ada Roh Kudus, memang sama sekali enggak. Maka zaman dulu saya digerakkan Roh Kudus. Semoga di akhir zaman ini selalu kita digerakkan Roh Kudus. Kalau mau digerakkan Roh Kudus, lihat percepatan dari Tuhan akan terjadi. Haleluya. Kalau digerakkan jangan tahan. Kita akan melihat perkara-perkara ilahi. Saudara, ada gereja tiap minggu ini pelayan di jalan ini, salam Pentakosta, dikasih berkas semua pelayan berdiri. Kita kan nggak begitu. Kalaupun ada tamu, saya nggak perlu disalam, hanya tamu yang disalam. Saudara, kami pernah di satu gereja, 5 kami tamu hamba Tuhan, ke 6 pendeta, semua salam, kasih berkat. Jemaatnya ada 1.000, hampir 3/4 jam menyalam 1.000 orang. Ya. Memang ada juga salam biasa, nggak salam tempel, tapi paling-paling dari 1.000 itu 200 orang lah yang tidak masih ada salam begitu. Bayangkan itu. 7.800 kan direm uang itu kasih kita baru nggak mulai di kantong kan, jadi ada keranjang dibikinlah di plastik di keranjang itu masuklah ke situ. Jadi udah saya sampai tugas terus diikat lagi, kami bawalah pundi-pundi ini ke kamar, menghitung lama juga meluruskan uang itu saudara. 800 orang, kira-kira 200 orang lah enggak memberi hanya salam biasa. 800 orang. Saudara, di gereja kita enggak begitu. Hanya kalau tamu, sakit salam. Tapi bukan menutup kemungkinan, ya ada saatnya Tuhan pakai kita, digerakkan oleh Tuhan. Amin saudara? Iya, itu saya heran waktu itu. Ada satu kamar kami hamba Tuhan, diluruskanlah semua. Diluruskan.
Bayangkan 800 diluruskan gini. Makan waktu juga itu. Saudara, ada gereja seperti itu. Iya. Saudara, Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Firman Allah murni. Jadi jangan diperalat firman untuk cari keuntungan. Saya sejak bertobat saya jaga hati saya. Murni. Karena firman murni, biarlah jaga kemurnian hati. Terakhir, saudara, 2 Korintus 6:6. Dalam kemurnian hati, Ya. pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Iya. Perhatikan dalam kemurnian hati. Jadi jaga kemurnian hati. Tulus saja untuk Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Saya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Menjaga kemurnian hati. Jaga kemurnian hati. Lurus kepada Tuhan. Berkatnya dari Tuhan. Percayalah Tuhan bisa mengadakan. Amin saudara. Maka pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Enggak ada kemunafikan sama kita. Jaga kemurnian hati dan Tuhan akan memberkati kita. Amin untuk firman. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap ragaku. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, haleluya. Yesus, Kau telah mati, oh, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah
kita berdiri. Bapak Ibu masih ada yang belum dapat? Kalau belum dapat perjamuannya boleh angkat tangannya. Sebelum kita mulai, ada yang belum dapat? Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian ini dengan lembut, katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Mari angkat tubuh Yesus, katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Ibu bapak saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Siang hari ini kita bersyukur karena kita percaya dan kita nikmati bersama Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengarlah firman, sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur Tuhan, kami sudah makan tubuh-Mu. Luar biasa berkat ilahi sudah mengalir bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita dengar firman. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan kami hebat, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan
kita bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka kenalilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Oh, sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, amin. Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka menarilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, Ibu Bapak Saudara, kita sebentar kita akhiri ibadah kita. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah, kami siang hari curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Hati-hati di jalan. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Haleluya. Tuhan kami ajaib, Tuhan kami besar yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan
muliakan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik tamborin, kita berdoa. Yuk, adik-adik tamborin, dipercepat langkahnya. Kita berdoa. Satu lagi siapa?